Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga di pagi hari ini tanggal 17 Oktober 2023 kita dapat bertemu dengan kawan-kawan semuanya dan saya sendiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah Koalisi Wartawan Ranking Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, dan kita akan mencentil masalah politik uang. 2024 sudah diambang pintu. Artinya kita akan bersama-sama membuka pintu berdemokrasi. Artinya pesta demokrasi. Kenapa demikian? Bahwa kita manusia yang tergolong adalah makhluk sosial, tentunya memiliki harkat dan martabat. Dengan demikian, dengan kata-kata money politik itu tentu kita harus menyadari betapa besarnya harga diri kita kalau kita hanya dibayar dengan uang. Harapan kita memang memilih seorang figur tentunya harus dilihat dari sisi intelektualnya, kemudian kemampuannya, dan dengan demikian kita tidak akan pernah merasa rugi untuk memilih figur yang kita harapkan. Dengan demikian, untuk melengkapi persoalan money politik yang saat ini perlu kita hindari, dan di sini berbagai tokoh yang sudah ada dan terdiri dari praktisi-praktisi hukum yang kita kenal seperti Bapak Jakaria Sarjana Hukum, Bapak Barudin Sarjana Hukum, Bapak Irawan Sarjana Hukum, dan Bapak Sarjana Hukum. Demikian kita minta komentar satu persatu. Selamat pagi Pak Jakaria. Siap. Inilah Bapak Jakaria, salah satu praktisi hukum atau pengacara yang sudah dikenal di lapisan masyarakat Kalimantan Barat. Dan kita sengaja tadi menyoroti masalah money politik menyongsong 2024 mendatang. Dengan demikian kita sebagai makhluk sosial di sini tentunya perlu memiliki harga diri dengan membayar kita memilih itu bukan satu hal yang kita harapkan. Tentunya harus memilih figur yang punya kemampuan intelektualnya yang terpuji. Dengan demikian kita langsung dengan Pak Jakaria, bagaimana komentarnya? Ya, kita harus cerdas dalam memilih. Inilah orang-orang yang tidak mampu untuk menyampaikan aspirasi kita, untuk perjuangan hak-hak kita melalui lembaga legislatif. Jadi nanti jangan sampai masyarakat salah memilih. Money politik itu pasti terjadi, pasti, itu tidak bisa dipungkiri. Bagaimanapun caranya, pengawasannya ketat sekalipun, money politik itu pasti terjadi. Sedikit atau banyak itu pasti ada. Nah sekarang bagi masyarakat, pilihlah orang yang benar-benar dianggap mampu untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Soal money politik itu tidak bisa dihindari, tidak bisa. Siapa pun tidak bisa untuk menghindari dari money politik, baik dia di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, pasti ada money politik. Hanya kita menyerah kepada masyarakat untuk cerdas dalam menentukan pilihannya. Nah, itu saja barangkali, karena memang untuk namanya money politik itu tidak mungkin dihilangkan di muka bumi. Di mana-mana, di Eropa juga sama, apalagi di Indonesia. Jadi namanya money politik itu tetap pasti ada. Baik Pak Jakaria, ini kan kita kembali kepada manusia. Manusia ini adalah makhluk sosial yang selalu tidak pernah lupa, yang tidak pernah tidak pernah menyangka bahwa itu perbuatannya yang salah, perbuatan yang keliru, sifatnya manusia kan. Nah, dengan demikian apa harapan Pak Jakaria sendiri sebagai salah satu praktisi hukum atau salah satu pengacara yang dikenal, agar masyarakat itu sadar bahwa harga diri itu sangat penting, apalagi kita menyongsong pesta demokrasi. Ya, artinya gini, masyarakat jangan menjadi pelacur politik.
Artinya orang ngasih duit, dipilih orang itu. Padahal orang itu tidak punya kompetensi, tidak punya kualitas sebagai wakil rakyat. Nah, jadi sekarang masyarakat kita tuntut, kita berharap jangan menjadi pelacur politik. Karena pelacur politik itu yang rugi kita semua. Artinya apa? Nanti pada saat kita menyampaikan aspirasi, orang yang kita pilih melalui politik itu tidak akan maksimal untuk perjuangan kita. Tidak akan maksimal, pasti tidak maksimal. Nah, makanya masyarakat sekarang harus memilih orang-orang yang dianggap kredibel, yang dianggap mampu, yang profesional, yang bersih. Nah, anak bersih ini, walaupun bersih itu sebenarnya sulit untuk kita temukan. Baik, ya kalian. Kita langsung ke Bapak Irawan Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Irawan. Seiring dengan pesta demokrasi saat ini di ambang pintu, dan kita tahu sendiri bahwa bisikan-bisikan money politik bukan lagi suatu rahasia. Dengan demikian kita menyadari bahwa manusia itu adalah tergolong makhluk sosial yang tentunya tidak pernah mengukur bahwa dirinya itu salah, keliru dan sebagainya. Dengan demikian kita mengharapkan untuk ke depan ini memilih figur, baik itu dewan, DPR, baik itu bupati, wali kota, presiden. Tentunya kita kan harus melihat bahwa kemampuannya satu, kedua intelektualnya. Dengan demikian, kalau misalnya terjadi money politik, kira-kira bagaimana apa yang harus disampaikan oleh Bapak Irawan Sarjana Hukum kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang yang umumnya agar menyadari bahwa betapa besarnya harga diri manusia kalau dibayar hanya dengan 100 atau 40.000. Tanggapan saya, money politik itu bagus, karena yang membuat itu menjadi adanya money politik itu kan partai itu sendiri. Kenapa? Berpolitik tidak ada duit juga nggak bisa, ya kan? Baik. Masyarakat yang kita minta bantu untuk mensosialisasi diri kita sendiri perlu duit, nggak ada yang gratis. Cuma politik itu kata dasarnya poli itu banyak, tik itu taktik. Jadi money politik itu bagian daripada taktik, bagian daripada mekanisme politik itu sendiri. Nah, apa? Ya, negara juga tidak menjamin adanya kebebasan money politik, karena memang berpolitik itu harus butuh biaya banyak. Ya, kalau nggak punya biaya ya nggak bakalan tercapai cita-citanya. Tanam bawang dalam paralon kan, nggak bawang jangan calon katanya kan begitu. Jadi saya pikir tinggal manajemen saja. Apakah itu untuk hal-hal apa namanya tidak baik atau baik itu tergantung manajemennya. Kalau berpolitiknya baik ya saya yakin baik. Ya. Jadi money politik ini sebetulnya pendukung saja. Jadi saya pikir itu nggak bisa kita hindari memang. Memang kadang-kadang di kalangan masyarakat juga sudah ada stigma yang dibangun demikian. Kan? Buah sawit, kayu ara katanya kan, ada duit, ada suara. Ya ini juga menjadi dilema para politikus. Karena politikus ini tadi niatnya membangun, ingin membangun kan harus jadi dewan katanya kan. Mau jadi dewan mau tidak mau harus money politik. Nah, cuma bagaimana cara menghindarinya? Ya mungkin saya pikir ya karena dimulai memang ya dari politikus itu sendiri yang menyadarinya. Kalau sebatas unsurnya baik untuk pembiayaan politik ya pasti ya begitulah politik punya biaya gitu. Baik Pak Irawan, ini kan juga mungkin Pak Irawan juga punya solusi. Pak Irawan juga tetap memiliki satu trik bahwa untuk memilih seorang pemimpin yang baik, yang apa yang kita harapkan itu kan, tentunya kan ada solusi. Dan pembelajaran politik juga perlu diterapkan sehingga melahirkan sosok pemimpin yang baik, yang terbaik. Ya kalau misalnya menguras uang udah terlalu banyak kan punya ambisi untuk mengembalikan uang tersebut kan. Tapi bagaimana ke depan supaya masyarakat kita ini dididik agar bisa memilih figur yang betul-betul menjadi satu harapan masyarakat dan harapan negara kita sendiri. Yang jadi masalah di Indonesia ini figur itu tidak terlalu menjadi nomor satu ya. Orang pintar yang diharapkan itu belum tentu bisa jadi kalau dia tidak punya uang. Jadi saya pikir
orang berduit, karena memang politik Indonesia ini mengelu-elukan orang berduit sama orang pejabat. Itu masalahnya. Jadi kalau kita bicara tentang kamu sekolahnya tinggi, kamu sekolahnya di Amerika, mau di luar negeri dan segala macam, itu belum tentu didukung oleh masyarakat kita sendiri, oleh keluarga sendiri, malah saya katakan ekstrimnya ya. Tapi kalau abang yang punya uang, mampu membayar masyarakat itu, kemudian jadi pejabat, kemudian pengusaha, yakin menang. Karena tadi itu caranya untuk mengantisipasi itu sebenarnya selain daripada edukasi politik, memang harus ada regulasi yang memberi efek jerah, di mana yang memberi itu harus dihukum, selain dihukum memang harus dipenaltikan atau didiskualifikasi. Masyarakat yang menerima itu harus disanksikan berat sanksinya, kategori menerima suap. Ini bagaimana penegakan hukumnya? Kan ini kembali lagi kepada regulasi permainan politik ini. Itu saya pikir kalau itu diterapkan itu tidak masalah. Kalau mau menerima uang hanya 200.000 atau 100.000, penjara 5 tahun misalkan. Atau siapa yang mau caleg ketahuan misalnya apakah timnya atau apa terbukti didiskualifikasi, pasti jerak dia. Tapi selama ini kan nggak ada penegak hukum yang atau regulasi kita yang menekankan ini. Kalaupun ada, saya perhatikan dalam hari ini ya ringan sekali gitu. Dan masih banyak dalil-dalil yang harus dikeluarkan untuk meloloskan diri. Apa harapannya untuk pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya? Harapan saya mudah-mudahan masyarakat ini sadar, kedua negara ini harus sejahtera dulu. Akibat maunya menerima uang sogok itu kan karena masyarakat tidak sejahtera, belum terjamin kesejahteraannya. Kalau sudah kaya semua mana, masa harga diri saya cuma 50.000, 100.000, 200.000 kan? Saya sudah penghasilan sekian kok, daripada saya penjara, selesai. Baik, Pak Irawan, terima kasih. Mana Pak Barudin tadi? Pak Barudin, Pak Barudin, acara Kabupaten Bengkayang dan juga sudah dikenal terbangnya seperti apa dan membumbung di angkasa seperti apa. Kita tahu juga mantan KPU juga. Dengan demikian kita sengaja hari ini kita undang beliau bagaimana menyikapi money politik yang selalu terjadi di wilayah hukum Kabupaten Bengkayang khususnya. Dengan demikian harapan kepada masyarakat agar menyadari bahwa memilih pemimpin itu harus melihat dari sisi kemampuan, kemudian intelektualnya. Kira-kira kalau misalnya terjadi kecurangan-kecurangan seperti main uang dan sebagainya, kira-kira apa tanggapan Pak pengacara? Ya, saya tidak banyak komen, cuma berdasarkan pengalaman saya menjadi ketua KPU bahwa money politik itu tidak bisa dibuktikan. Itu masalah pertama. Jadi orang menyatakan money politik seperti apa, karena itu memang kami sebagai penyelenggara tidak mengenangkan bahwa adanya money politik. Nah, mari kita berkompetisi menjadi dewan yang bersih, profesional, dan sebagai orang dewan perwakilan rakyat mengayomi rakyat kita yang dikenal oleh masyarakat luas. Itu yang terpenting. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan saat ini perkembangannya, itu ada seorang filsuf mengatakan bahwa kita memilih Dewan Perwakilan Rakyat, kita menghindari yang terburuk. Tidaklah semua itu baik. Itu saja. Menghindari yang terburuk, tidaklah semua itu baik. Nah, itu yang pengalaman kita selama ini. Nah, tentu untuk himbauan kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, gunakan hak pilih Anda sesuai dengan hati nurani, sebagaimana yang Anda rasakan, siapa yang tepat menurut saudara. Jadi kalau kita tidak menggunakan hak pilih, kita rugi. Karena hak pilih itu adalah, ada pepatah dari Amerika mengatakan, Presiden Amerika Serikat John Roosevelt mengatakan bahwa pokboli artinya adalah suara rakyat, suara Tuhan. Maka gunakanlah suara kamu sebaik mungkin. Orang kamu kenal,
walaupun dikasih uang dan apa sebagainya, tetapi mestinya kamu lihat dulu figurnya. Kalau tidak ada figur terbaik, tapi menghindari yang paling yang jelek. Itulah tujuan berpolitik. Nah, ini Pak. Dan ini juga kan Pak Barudin, manusia itu kan tergolong dari makhluk sosial, ya kan? Selalu tidak pernah tinggal namanya hilaf, lupa, dan ada egonya juga, ada ego sektoralnya juga di sini kan. Tentunya harapan kita bagaimana ke depan bahwa memilih figur itu betul-betul dengan hati nurani dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan konsep itu, kira-kira apa yang harus disampaikan oleh Pak Barudin kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang dalam menyongsong pemilu Pilkada Pilpres 2024 yang sebentar lagi akan kita lakukan? Ya, kita karena hak pilih adalah semua hak yang mendapat suara atau hak yang telah mendapat DPT, daftar pemilih tetap. Gunakanlah hak pilih Anda sebaik mungkin supaya Bengkayang ini menentukan Anda di TPS itu merubah Bengkayang 5 tahun ke depan. Jadi menentukan pilihan, hati-hati untuk 5 tahun ke depan karena berdampak pada saat Dewan Perwakilan Rakyat itu terpilih akan merubah warna Bengkayang itu 5 tahun ke depan. Terima kasih Pak Barudin, Sarjana Hukum, dan kita ke Pak Jonathan. Mana Pak Jonathan? Aku Panwas Kecamatan juga. Selamat siang Pak Jonathan, Sarjana Hukum, pengacara muda ini. Selamat siang. Kita melihat perkembangan politik yang sampai saat ini didengungkan dan dibisikkan adalah money politik, politik uang dan sebagainya, kan? Kira-kira kita paham betul bahwa manusia itu tergolong makhluk sosial, ya, yang tidak pernah lepas daripada hilaf dan kesalahan. Dengan demikian, dengan menghindari politik uang ini tadi, kira-kira apa yang harus Bapak sampaikan, bahwa kita tentunya memilih figur itu antara lain melihat kemampuannya, satu, kedua intelektualnya, artinya ke depan akan melahirkan sosok pemimpin yang baik. Kalau misalnya money politik yang terus dilakukan, kira-kira apa tanggapan Anda? Baik, terima kasih Pak Yel. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang kita akan memasuki masa pemilu serentak pada tahun 2024 di bulan Februari mendatang. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan memasuki tahapan kampanye pemilu yang akan dilaksanakan mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari kalau tidak salah. Nah, dalam menghadapi situasi saat ini, situasi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, terutama saya ingin mengajak kita semua, terutama kaum muda, kawan-kawan dari media, dari wartawan LSM dan sebagainya, untuk bersama-sama mencegah agar tidak terjadinya politik uang pada saat masa pemilu yang kelak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Karena apa? Secara kita ketahui bersama bahwa dampak dari politik uang itu negatif. Karena pada masa politik ini yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar bisa membawa aspirasi masyarakat ke depannya. Pemimpin yang benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat. Nah, itu yang kita harapkan. Kenapa kita harus menghindari yang namanya politik uang? Nah, dalam undang-undang pemilu juga, bahkan di situ di salah satu pasalnya menjelaskan bahwa bagi yang melakukan politik uang ada tindak pidananya. Nah, salah satunya di pasal 523 kalau tidak salah, di pasal satunya itu menjelaskan bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye
bahkan tim kampanye dilarang untuk memberikan sesuatu imbalan uang ataupun materi lainnya kepada siapapun itu untuk meraup suara, untuk meraup kepercayaan pemilih. Itu tidak boleh. Dan juga selain di masa kampanye, juga di masa tenang, di masa pemilihan juga tidak boleh menggunakan politik uang. Itu sudah ada ketentuan pidananya. Di situ ancamannya 4 tahun penjara atau denda paling banyak 48 juta kalau tidak salah. Nah, itu sudah ada ketentuan pidananya. Nah, untuk itu saya mengajak kepada kita semua, kelak ketika pada masa kampanye ini sudah berlangsung, ketika teman-teman atau rekan-rekan mendapati kasus seperti itu, saya harapkan cepat disampaikan kepada pengawas pemilu. Ya, itu kalau sudah terjadi. Tetapi lebih baiknya di sini kita mencegah terlebih dahulu, karena pencegahan lebih baik daripada penindakannya. Nah, hal itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, terkhususnya untuk pemilu yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bengkayang ini, kita sama-sama mengawasi, kita sama-sama membantu pengawas pemilu untuk mencegah agar tidak terjadinya money politik atau politik uang, agar pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2024 nanti benar-benar menjadi pemilu yang berintegritas. Itu. Terima kasih Bapak pengacara, dan demikian hasil wawancara kita bersama praktisi hukum yang ada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak pengacara ini berharap bahwa di pemilu 2024 melahirkan sosok-sosok pemimpin yang punya integritas. Terima kasih dan selamat pagi. Share dengan teman-teman yang ada di seluruh tanah air, dan jangan sampai lupa subscribe-nya dan berikan komentar. Selamat pagi.